Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang akan memasukkan putra-putrinya ke sekolah, baik yang full day maupun boarding. Supaya kita tidak salah pilih dan juga cocok sekolah tersebut di dalam rangka memenuhi ekspektasi dan harapan putra-putri kita, maka jangan sampai kita salah memilih sekolah. Adapun tips dan cara untuk memilih sekolah, yang utama pertama kita harus kenali jenis sekolah tersebut. Apakah sekolah itu menekankan ilmu umum dan agama secara seimbang, atau hanya menekuni ilmu agama, atau bahkan kita sendiri menginginkan supaya anak kita itu memiliki hafalan Al-Quran yang sempurna dan penguasaan bahasa Arab yang sempurna juga. Dari sini kita tidak bisa mematenkan bahwa sekolah itu paling baik di dalam semua sisinya. Yang paling penting sekolah tersebut jenisnya bisa memenuhi ekspektasi, harapan, dan memberikan kompetensi yang baik buat putra-putri kita. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya, coba perhatikan kurikulum sekolah tersebut. Karena kurikulum itu adalah nyawa daripada pendidikan. Kurikulum merupakan satu landasan pacu bagaimana sekolah tersebut mengarahkan pembelajarannya. Maka orang yang menginginkan putra-putrinya berhasil di dalam belajar, saat mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah, yang ditanyakan utama pertama adalah kurikulumnya. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, supaya kita mendapatkan sekolah yang cocok buat putra-putri kita, maka perhatikan track record sekolah tersebut. Apakah sekolah tersebut pernah memiliki track record yang buruk, yang kurang baik, terutama banyak kejadian-kejadian bullying, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan buat pembelajaran anak-anak, atau mungkin ada pelecehan seksual. Ini harus kita perhatikan juga. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sekolah tersebut memiliki sistem keamanan yang baik. Sistem keamanan yang cukup menjamin anak-anak kita. Sehingga anak kita di pondok merasa aman, nyaman. Bahkan kita yang di kejauhan ketika kita menyekolahkan anak di boarding, hati kita merasa tenang, pikiran kita tidak selalu berputar-putar untuk memikirkan anak kita yang ada di pondok pesantren. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga, sekolah yang terbaik buat anak kita adalah lingkungan pendidikan tersebut menjamin tumbuh kembang anak kita itu berkembang dengan baik. Karena lingkungan ini sangat menentukan, lingkungan ini sangat memberikan pengaruh fundamental buat perkembangan anak kita. Maka lingkungan sekolah tersebut, baik lingkungan teman, lingkungan guru, dan semua di dalam aktivitas keseharian memberikan jaminan kepada tumbuh kembang anak kita secara baik. Yang tidak kalah pentingnya, nomor 6 adalah bagaimana fasilitas sekolah tersebut. Baik fasilitas kaitannya dengan pembelajaran secara langsung atau yang tidak langsung, yang biasanya disebut dengan sarana, prasarana. Sarana itu kaitannya dengan pembelajaran langsung, prasarana kaitannya dengan pembelajaran secara tidak langsung. Ini juga harus kita perhatikan. Nomor 7 yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pergaulan di sekolah tersebut. Pergaulan, permainan itu bukan hanya semata-mata pergaulan itu nyaman, tetapi pergaulan tersebut bisa mengembangkan pendidikan anak kita, bisa permainan-permainan itu
permainan yang mendidik, memberikan satu tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman belajar anak kita. Ini yang tidak kalah pentingnya. Yang berikutnya nomor 8, ketika kita ingin memasukkan anak kita ke sekolahan, yang supaya sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita bahwa sekolah tersebut, sekolah yang memang benar-benar memiliki semacam legalitas dan juga pengakuan yang tidak kalah pentingnya adalah sekolah tersebut telah mendapatkan akreditasi, ya, syukur-syukur A, lebih bagus lagi memiliki muadalah. Ini merupakan suatu syarat mutlak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah biaya pendidikan itu. Ini tips nomor 9. Biaya pendidikan merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti, wah ini nggak cocok, wah ini terlalu mahal, wah ini kayaknya saya tidak kuat, yang akhirnya mundur. Jadi setelah kita pertimbangkan keuangan kita, kekuatan finansial kita, maka ternyata sekolah kita itu cocok untuk anak kita dari sisi biayanya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah jarak sekolah buat anak kita. Ya, kalau kita full day, jaraknya otomatis ya jangan jauh-jauh karena nanti akan capek di tengah jalan. Kalau boarding tidak mengapa. Yang paling penting ada kemampuan untuk antar jemput, menengok, untuk mengambil ketika liburan. Karena pada akhirnya orang tua ketika sekarang menyekolahkan anaknya dimanapun harus ada kehadiran. Ketika parenting bisa hadir, ketika ada audiensi tentang masalah peningkatan anak-anaknya untuk pendidikan berikutnya juga bisa hadir. Ada mau kelulusan juga bisa hadir, wisuda juga bisa hadir. Ini penting sekali. Dan dari semua itu, sebelum kita memasukkan anak kita ke sekolah, ajak anak kita untuk musyawarah, ajak anak kita untuk berbicara, supaya mereka terlibat di dalam memilih pendidikan yang notabene merupakan satu pilar masa depan dia. Karena yang merasakan, yang mengalami, dan juga yang nanti memakai pengalaman-pengalaman, kompetensi yang membutuhkan itu anak itu sendiri. Jangan sampai ekspektasi orang tua, harapan orang tua terpenuhi, ternyata anak kecewa dengan sekolah, jurusan, atau apapun, sehingga anak tersebut tumbuh kembang tidak maksimal.